Oh, baru 20%. Iya, Pak. Nah, oke, jadi kita mau cerita mengenai salah satu makromolekul. Makromolekulnya namanya protein. Protein itu adalah polimer asam amino. Biasa disebut juga dengan polipeptida. Nah, kalau peptide itu artinya dia masih molekul relatif, maksud saya polimernya belum banyak lah ya. Tapi monomernya asam amino. Jadi asam amino kalau kemudian baru oligopeptida, kita bilangnya masih peptida. Baru kalau kemudian sudah melakukan folding panjang tertentu folding, kita jadikan kita namakan protein. Ya, jadi protein. Next slide apa itu, Rindia? Slide berikutnya, Bu Rindia. Ya, yang atas dulu aja lah, nggak apa-apa, yang atas. Yang slide kedua. Jadi ini salah satu dari molekul protein, misalnya ada di mana-mana tentu aja ya. Bisa yang B itu di sel darah merah. Sel darah merah kita tahu banyak juga proteinnya, walaupun itu tidak hanya protein ya, tidak hanya protein. Kemudian di apa itu namanya serangga itu juga beberapa tentu dia ada molekul proteinnya. Next slide. Oh, saya itu bisa mengoperasikan dari sini ya? Iya, take control ya Pak kalau nggak salah ya. Iya. Mungkin. Oke, jadi ini yang kita bilang monomer dari protein adalah asam amino. Asam amino ya, itu artinya ada asam sama ada amin. Nah, asamnya itu kalau orang kimia dari COOH-nya itu. Jadi itu ada gugus COH, ya tentu saja kalau dalam air dia menjadi COOmin. Ya, ada gugus NH2, kalau dalam air dia menjadi NH3+. Nah, asam amino itu ada asam, ada amin. Nah, asam amino tentu aja banyak sekali. Ya, cuma asam amino yang menyusun protein itu cuma ada 20. Asam amino yang menyusun protein itu aminnya ada pada C alfa. Jadi kalau kemudian COO-min itu sentralnya nolnya, baru kemudian C yang warnanya biru itu adalah C alfa. Jadi alfa amino sebetulnya ya, asam alfa amino. Jadi ya, yang menyusun protein. Ada beta amino, tapi yang di R lah ya, kalau ada C yang di R, ada amin gitu, ya beta amino. Gamma amino juga ada, tapi yang itu bukan asam amino penyusun protein. Asam amino yang nyusun protein yang alfa amino. Dari alfa amino nanti ada yang D dengan L, tapi yang menyusun protein hanya yang L saja kayak gitu ya. Next slide. Sorry, ini dulu aja, itu dulu aja. Itu asam amino ya, asam amino ada COOmin, ada NH3+, ada H+, ada H, tapi ada gugus R. Nah, gugus R-nya itu yang beda-beda. Tapi
gugus yang lainnya selain gugus R itu yang kemudian sama semua. Jadi seluruh asam amino yang tadi saya katakan 20 itu punya COO- NH3+ dan H. Ya, R-nya yang beda-beda. R-nya bisa hanya atom H gitu misalnya. Itu namanya glisin. Nanti bisa juga atom-atom, bukan atom, gugus yang lain, nanti ada variasi, paling enggak ada 20-an asam amino penyusun protein, itu R-nya ada yang H, ada yang CH3, dan ada variasi yang lain, ada 20. Ya, next slide. Ya, yang ini mah salah satu orang yang banyak bekerja di protein ya. Terusin aja slide-nya lah, Dek. Ini dia. Ya, jadi ini contoh asam amino ya, yang R-nya itu adalah CH3. Ya, jadi R-nya CH3. Tadi kan ada COO-, ada NH3+, ada C dan H kayak gitu. Nah, ada R, tapi yang sekarang itu R-nya CH3. Asam amino itu gugus C-nya, ya, atom C yang di tengah, atom C yang di tengah, itu atom C yang mengikat 4 gugus yang beda, ya, 4 gugus yang beda. Kecuali untuk glisin. Kalau glisin kan di situ CH3-nya itu ganti menjadi H. Ya, jadi kecuali untuk glisin, semua asam amino yang lain itu C-nya mengikat 4 tangan yang beda. Artinya apa? Kita bilang itu asimetri. Ya, ada yang strukturnya berbentuk L, ada yang strukturnya berbentuk D. Nah, Anda ada yang ingat nggak apa bedanya L dengan D? Waktu kimia organik. Coba, supaya saya jangan ngomong terus itu. Pegal juga ngomong terus. Ya, Ahmad tahu kira-kira Ahmad? Ahmad Nawafil itu masuk nggak Ahmad Nawafil? Nggak masuk ya? Kamu bisa di-unmute nggak Ahmad? Wah, kemana Ahmadnya? Kalau gitu kita ke masuk Pak, tapi dia cuma bisa di chat karena mic-nya rusak Pak, dia ada di chat. Oh gitu, mic-nya rusak. Nanti mic-nya rusak, videonya rusak, dan tidak bisa lihat, tidak bisa mendengar suara saya. Wah, itu namanya sama, nanti nggak ikut deh. Oke lah ya. Kalau gitu Agnia Kolbu. Agnia, ini mic-nya rusak juga nih Agnia. Ayo. Gimana Dek, yang tadi itu yang komentari Ahmad itu sekarang Agnia juga gitu juga? Oh, kemana Agnianya? Langsung pergi. Dia terlempar ya kali. Oke. Kalau Andini ada kan ya? Tadi kan ada. Andini. Loh, ini sayanya yang nggak kedengaran atau gimana ceritanya? Bu Rindia masih dengar suara saya kan? Masih Pak. Masih. Oh, kalau gitu mahasiswa harusnya, oh ini Agnianya kembali lagi. Loh, sekarang Andini juga pergi ya. Oke, Agnia, kamu sudah bisa on lagi? Ya. Tadi wifi-nya mati-mati, Pak.
Mati-mati, jadi kelempar tadi kamu. Banget ke live tadi. Waktu Ya. Bapak. Ya, Pak. Nah, sekarang kamu dengar suara saya, Agnia? Kedengeran, Pak. Kamu tahu bedanya L-alanin dengan D-alanin itu apa? Kalau misalkan yang itu mungkin kayak konfigurasi, Pak. Nah, ceritanya gimana nih? Konfigurasi itu, Agnia. Apa sih? Gimana ya, Pak? Gak jelasnya. Mungkin perbedaannya di letak, Pak. Ya, maksudnya letaknya itu gimana? Cara ngukurnya. Oh, yang ini L, Pak, gitu. Yang ini D, Pak, gitu. Gimana, Agnia masih ingat enggak? Enggak, Pak. Enggak, ya sudah yang ingat aja nih. Asyafa Rafiqoh ada nggak? Hadir, Pak. Nah, Asyafa, kamu tadi dengar saya diskusi dengan Agnia? Dengar, Pak. Jadi kira-kira bedanya apa antara L-alanin dengan D-alanin? Seingat saya, kalau yang ada L sama D itu kayak arah putarnya ya, Pak. Kayak ke kiri atau ke kanan. Kalau L tuh level ke kiri, dextro ke kanan. Cuman untuk info lebih lengkapnya saya lupa. Oh gitu. Ada L besar, ada D besar, ada L kecil, dan D kecil. Tahu kira-kira L besar dengan D dengan L kecil? Kurang tahu, Pak. Nah, kurang tahu. Yang kamu jelasin tadi levro sama dextro itu yang L kecil sama D kecil. Biasanya itu notasi percobaan, ya dari hasil percobaan maksud saya, yang mengatakan yang L itu bisa memutar bidang getar sinar terpolarisasi ke sebelah kiri. Kalau D kecil itu memutar bidang getar sinar terpolarisasi ke kanan. Ya oke lah. Sekarang Andini sudah on lagi, Andini? Hadir, Pak. Nah, Andini yang L besar dengan D besar itu L alanin dengan D alanin itu bedanya apa itu, Andini? Saya juga kurang tahu, Pak, tapi mungkin kalau misalnya L sama D beda di perputarannya ya, Pak. Perputarannya siapa? Oke, saya mengundang yang mau sukarelawan lah, jangan ditunjuk Pak Bapak nunjukin saya terus, padahal saya lagi enak-enaknya ngopi. Silakan, raise your hand. Oh, nggak ada juga. Muhammad Nabil. Pak, kalau salah nggak apa kan, Pak? Ya tentu aja nggak apa-apa. Kalau salah nanti diperbaiki, gitu loh, dibenarkan. Oh, iya, Pak. Itu posisi gugus asam amino yang berikatan, Pak, yang NH3 plusnya. Kalau D dia di kanan, kalau L dia di kiri. Oh gitu, karena kamu lihat ada di kanan, lalu kamu lihat yang satu di kiri, ya sudah itu aja gitu ya. Iya. Baik, makasih deh. Ada yang lain yang mau coba jelasin? Enggak, ngaco. Atau mau langsung juga boleh. Itu kamu dapat kimia organik sudah pernah dijelasin ini kan sama ibunya, dah? Yang ngajar kimia organik siapa, Dek? Dulu? Pak Diki, Pak. Pak
Pak Diki. Oh, Pak Diki. Oke ya. Jadi beliau waktu jelasin L sama D, ceritanya gimana tuh, Dek? Beliau menjelaskan tentang yang itu Pak, yang Bapak bilang tadi tentang perputaran polarimetri. Itu yang D kecil sama L kecil ya, dextro sama lefro. Pasti lagi intinya D kecil sama L kecil kan sedikit? Enggak Pak, Bapaknya cuma jelasin L sama D. Kalau untuk yang satunya yang R sama S. Ya. Oke. L besar dengan D besar itu sama dengan R sama S ya. Kalau L besar D besar itu cuma punya satu, tapi kalau RS punya lebih dari satu atom C chiral. Jadi nanti kamu jangan ini kalau di sini. Jadi kalau lihat di textbook misalnya kata Pak R ini Pak bukan L gitu loh, atau bukan D. Nah, itu maksudnya multiple atom karbon asimetris ya. Jadi lebih dari satu. Nah, kalau R sama S kamu dijelasinnya gimana kemarin, Dek? Jelasinnya tentang ini Pak, penempatan gugus yang berikatan dengan C-nya. Oh, betul ya. Saya itu lagi nyari buku saya. Kamu, oke, sekarang saya coba saya buka video ya. Ya, halo. Nah, kamu bisa bayangkan nggak ini? Lalu supaya kelihatan semua gimana ya? Itu tetrahedral kan? Kamu bisa lihat pulpen saya? Ada yang ke atas, ada yang ke bawah 3. Saya harus bawa pulpennya 4 kali ya. Sini pulpen. Atau Rindia kamu punya market kayak gitu yang agak susah juga, tangan saya kelihatan. Nah kayak gitu deh, lihat. Bayangkan yang ini adalah gugus H. Ya, yang ke sini ini gugus NH3, yang ini gugus kamu supaya kemudian itu sayanya bisa lebih besar gitu. Tapi nggak bisa kayaknya Pak. Oke, ya sudah. Coba ya nggak apa-apa lah yang kayak gini Rindia. Tapi yang alanin gitu ya. Ya, jadi ini gugus H, P, ini kena tangan lagi. NH3, ini COO min, ini CH3. Nah, kalau kemudian kita tarik H itu ke atas, ya, baru kemudian kita urutkan prioritas, ya. Prioritasnya itu adalah pertama yang mempunyai nomor atom kan ya, nomor atom yang lebih besar. Kalau C dengan N itu yang mana yang lebih besar nomor atomnya? N, Pak. N nomor atomnya berapa? Ingat nomor atom N berapa? Kalau C berapa C? 14. 12.
Kalau saya 12. Nomor atom, bukan berat 6. atom deh. Nomor 6. atom 6. 6 kan, kalau N? 7. 7. Jadi atom yang lebih nomornya lebih besar itu prioritas nomor 1. Prioritas kedua nanti nomor 2-nya berarti kan C itu ya. Kalau karena hanya kan itu cuma ada itu C. Nah C ada C yang ngikat H, ada C yang ngikat O. C yang ngikat O itu prioritasnya lebih tinggi ya dibanding dengan C prioritas itu. Jadi N C baru N COO min NH3 COO min baru CH3. Nah kalau itu diputarkan dari yang tinggi ke yang rendah sesuai dengan arah jarum jam, jadi dari N kemudian CO, baru kemudian CH3, itu sesuai dengan arah jarum jam, maka dia namanya, apa itu namanya? L, ya, searah jarum jam. Atau muternya muter kanan, ya. Searah jarum jam itu kan muter kanan gitu ya. Nah, kalau berlawanan dengan, kebalik enggak kamu, Rindia? Kalau kemudian berlawanan dengan arah jarum jam sebaliknya, jadi itu maka dia apa namanya itu kalau sebetulnya kebalik ya, haknya itu dikebawahkan, dijauhkan dari kita, baru diputar. Kalau kemudian searah dengan jarum jam itu D. Tapi haknya bukan didekatkan, tapi dijauhkan dari kita. Baru kemudian kalau sesuai dengan arah jarum jam itu D, kalau berlawanan dengan arah jarum jam itu namanya L. Ya. Jadi maksud saya L dan D itu adalah konvensi. Jadi struktur tapi ada konvensinya. Dia searah dengan jarum jam itu D, berlawanan dengan arah jarum jam itu L, ya. Jadi itu konvensi. Nah ada yang D kecil sama L kecil. Kalau itu memutar bidang getar. Yang L besar tidak harus dia L kecil. Bisa jadi dia memutar bidang getar sinar terpolarisasinya ke kanan. Jadi kalau itu basisnya adalah percobaan. Oke, itu dulu lah. Kamu ada yang kurang paham enggak? Pak, saya jadi mau bertanya, Pak. Boleh, Agni. Jadi Pak, kalau misalkan kita mau baca tentang yang tadi, itu kira-kira kata kuncinya apa ya Pak? Kata kuncinya searah jarum jam dengan maksud kamu apa? Kata kunci dari L kecil dan D kecil. Kalau L kecil D kecil itu percobaan untuk dari percobaan ya. Tapi kalau L besar sama D besar, kalau huruf capital itu notasi untuk konformasi kesepakatan kita atas dasar kesepakatan. Ya, jadi ada definisi ya gitu. L berlawanan dengan jarum jam, muternya, kalau D searah jarum jam. Nah, tapi kalau D kecil sama L kecil itu dari percobaan. Itu percobaan menggunakan polarimeter. Ya, menggunakan polarimeter. Kalau yang ini namanya definisi. Jadi definisi tidak pakai percobaan. Jadi yang L besar belum tentu L kecil loh ya di polarimeternya. Kalau dia bisa memutar bidang getar sinar terpolarisasi. Nah, kalau kamu mau men-search kalau L dan D, kamu setnya konfigurasi.
molekul. Ya, tapi kalau L kecil sama D kecil pengen misalnya baca-baca itu, searching di internetnya apa, coba kamu polarimeter itunya. Nanti kamu bisa dapat semuanya. Oke, masih ada yang lain? Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Berarti tadi betul ya Pak, kalau yang tadi itu apa sih konfigurasi ya Pak? Ya, jadi kalau konfigurasi yang besar-besar itu ya. Tapi kalau bidang getar yang di sinar terpolarisasi yang digeser ke kiri atau digeser ke kanan, kamu setnya polarimeter. Oke, ada yang lain? Pak, maaf Pak, aku mau bertanya lagi boleh Pak? Boleh. Kalau ini ada hubungannya sama nanoteknologi, tidak Pak? Yang mana? Konfigurasi itu sangat mempengaruhi sifat dari materi. Ya, nah nanti alanin itu bisa ada alanin yang L saja, bisa ada alanin yang D saja, bisa ada campuran L dan D, namanya campuran Rasmat. Ya, nah pada nanoteknologi segala macam itu konformasinya harus khas. Kalau gitu konformasinya campuran tadi ada yang D dan ada yang L-nya, itu bisa jadi sifatnya berbeda dengan molekul yang punya L saja atau D saja. Ya, ini saya kasih tahu ada ibuprofen, namanya molekul namanya ibuprofen. Kalau yang L dia biasa dipakai untuk obat anti peradangan. Jadi kalau Anda radang tenggorokan itu dikasih yang L saja. Kalau yang S dia tidak berkhasiat. Yang L misalnya itu, tapi yang D dia tidak berkhasiat kayak gitu. Ya, di dalam obat. Ya. Nanti obat berhubungan nggak dengan nanoteknologi ya bisa aja nanopartikel kan, supaya bisa masuk dengan mudah ke dalam itunya. Nah itu Ibu Rindia saya kira sudah itu ya, jadi 1, 2, 3 tapi hanya ke sebelah sana ya. Jadi itu searah jarum jam berlawanan dengan jarum jam L. Nanti kalau yang berlawanan searah dengan jarum jam yang D itu kayak gitu. Ini gambarnya. Jadi saya komputernya sulit untuk ditulisin itu layarnya deh. Baik, masih ada yang lain? Silakan. Ada yang bertanya lagi? Oke, kalau enggak, next slide apa ini Bu Rindia? Nah, wah ini terlalu kecil ya, bisa digedein. Jadi yang tadi saya katakan, itu gugus R itu beda-beda dari 20 asam amino. Ada yang gugus R-nya berupa molekul atau gugus alifatik namanya, karena gugus alifatik dia bersifat non-polar. Ya, contohnya ya tadi glisin gitu, glisin walaupun cuma H aja lah, jadi bukan alifatik ya. Jadi non-polar itu ada glisin, ada alanin, ada prolin, ada valin, leusin, isoleusin, metionin. Jadi gugusnya non-polar. Jadi tidak bermuatan dan tidak polar. Ada gugus R-nya yang merupakan gugus
aromatik, ya. Walaupun kadang-kadang kita pakainya yang polar, tapi ini aromatik itu tentu aja yang ada yang polar dan ada yang tidak polar. Fenilalanin itu non polar, tapi kalau tirosin sama triptofan sedikit polar. Ada yang polar uncharged, jadi punya gugus polar tapi tidak bermuatan. Serin gitu, serin itu OH ya, treonin macam-macam saya nggak hafal, sistein SH kayak gitu ya. Jadi ada yang belum bermuatan walaupun polar tapi belum bermuatan, ada yang polar ya bermuatan, jadi ya bukan polar lah, sudah jadi bermuatan. Nah, bermuatan itu ada bermuatan positif seperti lisin, histidin, arginin, ada bermuatan negatif, ya, aspartat sama glutamat. Nah, aspartat sama glutamat itu kita tahu karena asam glutamat kita paling sering makan sodium glutamat kan, vetsin itu sebetulnya turunan asam glutamat ya, jadi bumbu masak itu yang itu. Nah, tapi coba ke atasnya dulu, Bu Rindia. Nah, itu asam amino, singkatannya, nah, maksud saya disingkat, itu bisa singkatannya asam amino itu bisa 3 huruf, bisa 1 huruf. Misalnya glisin kalau disingkat yang 3 huruf itu gli, ya. Tapi kalau 1 huruf itu cuma G. Itu glisin untung G kan, alanin untung A. Tapi ada juga itu loh yang kemudian misalnya tirosin, bayangin tirosin itu kan tir kalau kemudian yang 3 hurufnya. Tapi kalau yang 1 huruf dia Y, ya, Y. Triptofan itu lain lagi. Nah, jadi tidak harus huruf depannya itu ya, tidak harus huruf depannya. Tapi kalau yang 3 itu enak, kita bisa lihat lah, glisin, alanin, prolin. Tapi ada juga misalnya ki, apa lagi ki itu kan? Itu glutamin katanya, N, asparagin. Tapi ya monggo kalau yang 3 sih mudah di itu. Jadi ada singkatan dari asam amino, karena kalau kemudian nuliskan protein ini ada 100 nukleotida, ada 100 asam amino gitu ya. Nanti ditulisnya gimana? Tulisnya ya biasanya yang itu GAP gitu aja ya. Jadi satu karakter. Oke, kalau ke atas sedikit lagi, Bu Rindia. Nah, itu ada MR. MR itu massa relatif lah ya. Jadi berat atom, berat molekulnya. Jadi berat molekulnya ya sesuai dengan gugus fungsinya masing-masing. Nah, nanti ada asam amino itu ada PK, PK1, ada PK2, ada PKR. Ada nanti pH titik isoelektrik. Tapi nanti kita diskusi yang itu lebih detail ya. Diskusi lebih detail. Oke, ada pertanyaan dulu? Oh ya, titik isoelektrik itu ada PI, itu sudah ada di sebelah ya. Nah, asam amino itu gugus R-nya ada yang kemudian suka air, ada yang tidak suka air. Nah, ada namanya hydrophaticity index, ya, hydrophaty index katanya ya. Jadi ada hydrophobicity, kadang-kadang orang yang, ya itulah ya. Ada yang suka tidak suka air,
itu hidrofob kan ya. Ada yang tidak suka air, ya kita bilangnya hidrofil. Yang suka air, sorry, hidrofil, yang tidak suka hidrofob. Nah, yang itu indeks hidrofatisitinya karena indeks kesukaan terhadap air sebetulnya itu kan. Kalau positif itu dia tidak suka air. Tapi kalau negatif itu suka air. Nah, katanya itu terjadinya berapa persen ada glisin di dalam suatu molekul protein. Tentu proteinnya bisa beda-beda ya. Itu protein apa sih? Oh, enggak ada ya. Itu misalnya alanin ada 7,2%. Oh, ini untuk molekul apa nih? Rindia, mata saya agak sedikit. Katanya di 1150 protein, Pak. Oh, di 1150 protein. Ya, jadi rata-rata lah itu, rata-rata. Jadi glisin itu adanya 7,2%. Kalau kemudian yang lainnya ya bisa dilihatlah persentase-persentasenya ya. Oke, saya kira itu dulu lah dari saya. Kalau kemudian Anda ada yang bertanya silakan. Kalau tidak ya saya kira ini udah mau jam 10.40. Any question?